Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati pengurus ISMP dan Wakaf Sultan Agung serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, beserta Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Dekan dan pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan yang selalu setia mengikuti acara Majelis Duha pada tiap hari Jumat yang penuh berkah ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya pada sekalian, sehingga di pagi ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk bisa hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara rutin kajian Majelis Duha. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Haji Khairul Anwar SHG MPD sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT semoga tetap tercurah kebanggaan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, mengawali acara kajian duha pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan pada Bapak Haji Harun Namaskade MPD. Padanya dipersilakan. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami fi tilawatil Qur'an. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bi adati asraril Qur'an amma ba'du. Pada yang terhormat pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Pak Profesor Dr. Haji Gunarto, juga kepada para wakil rektor, rektor 1, 2, dan 3. Tidak lupa kepada para pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, juga kepada Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh peserta Majelis Duha pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan segenap kenikmatan sehingga pada pagi hari ini di Jumat yang berkah ini kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi. Untuk itu mari kita luruskan niat kita, apa yang kita semata-mata mencarinya dengan niat hanya karena Allah, semoga ini menjadi bagian dari ibadah kita. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita tunggu, yang kita nanti syafaatnya di hari kelak kemudian. Tentu kita selalu berdoa semoga kita termasuk umat Rasulullah Muhammad SAW nantinya akan memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan sedikit materi tentang Birrul Walidain untuk seri yang kedua, perkenalan kami mengajak kepada Bapak Ibu serta
majelis duha sekalian untuk pertama kita mari bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, keluarga besar kita maupun keluarga masing-masing yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Dan juga kita doakan sebagai bentuk rasa birrul walidain kita kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang kedua orang tuanya sudah meninggalkan kita semua. Kita doakan semoga diberi ampunan oleh Allah dan diberi kesempatan atau tempat yang terbaik di sisinya. Dan wabil khusus pada pagi hari ini saya juga minta surat Fatihah untuk Hajah Nafisah Sahal Mahfud, salah seorang pengasuh di pesantren Maslakul Huda dan Badiiyah Kajen Margoyoso yang meninggal pada Kamis kemarin. Semoga diberi tempat yang mulia di sisinya dan diberi akhir yang husnul khatimah. Ala niatul qabul. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang kita baca tadi menjadi sebuah doa kebaikan untuk diri kita semua, juga kepada apa yang saya sebutkan tadi semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk share screen terdahulu. Baik, Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi yang pada tanggal 11 Juni yang lalu saya sudah menyampaikan materi tentang birrul walidain, hanya saja berbasis pada Al-Quran gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan birrul walidain tetapi berbasis atau dasarkan pada hadis Nabi. Kenapa? Karena memang ini menjadi salah satu program yang menjadi program unggulan di Unisula, bagian dari budaya akademik Islami adalah birrul walidain. Maka saya ingin mencoba untuk menggali bagaimana hadis-hadis Nabi tentang birrul walidain ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Islam sekali lagi sangat menekankan pentingnya birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kalau kita mencoba untuk menggali dan mendalami ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang sebagian kecil sudah saya sampaikan pada pertemuan beberapa bulan yang lalu, begitu juga hadis Rasulullah Muhammad SAW ternyata juga banyak yang membahas ya tentang masalah birrul walidain ini. Maka pada kesempatan kali ini saya sekali lagi ingin menyampaikan birrul walidain tetapi berdasarkan hadis Nabi. Nah, ternyata kedua sumber utama ajaran Islam kita, yakni Al-Quran dan hadis, bukan hanya sekali tetapi berulang kali membahasnya. Terutama di dalam hadis Rasulullah itu banyak kita temukan hadis-hadis yang berkenaan dengan birrul walidain. Ini tentu menunjukkan betapa pentingnya masalah birrul walidain ini di dalam kehidupan kita. Dan tentu ini juga bukan berkenaan dengan anak-anak kita saja, tapi semua kita yang sekarang menjadi orang tua tentunya juga sebagai anak. Maka bicara tentang birrul walidain bukan hanya bicara untuk anak-anak kita saja, tetapi juga berbicara mengenai hal yang berkenaan dengan kita semua, karena kita semua sekali lagi adalah anak dari orang tua kita masing-masing. Banyak hadis tentang birrul walidain yang pernah Rasulullah sabdakan kepada umatnya, ini semuanya agar kita semakin mendalami dan termotivasi untuk mengamalkan ibadah mulia ini, yakni birrul walidain. Nah, di antara hadis yang cukup populer terkait dengan birrul walidain adalah hadis yang menyatakan bahwa di antara amal yang paling dicintai Allah itu adalah birrul walidain. Karena itu birrul walidain diperintahkan oleh Rasulullah SAW
Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, kalau kita ingin mencoba mencari di antara sekian amal perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, nah salah satunya adalah birrul walidain. Suatu amalan yang sangat ada di depan kita, dalam artian bagi kita yang masih punya orang tua, baik itu yang serumah dengan kita semua atau berbeda rumah, ini menjadi kesempatan kita dalam rangka untuk kita bisa beramal dengan amal yang dicintai oleh Allah. Suatu saat beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyul amal ahabbu ilallah? Qala as-sholatu ala waqtiha. Qala tsumma ayyun? Qala tsumma birrul walidaini. Qala tsumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Jadi suatu saat Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, yang tentu ini menjadi pelajaran juga bagi kita, karena meskipun ini pertanyaan pada masa itu, tetapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahkan generasi-generasi setelah kita. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla ya Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Sehingga masalah sholat ini tentu menjadi hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita maupun mahasiswa kita, anak-anak kita untuk bagaimana menjaganya. Dan alhamdulillah lewat budaya akademik Islami di Uninsula ini, sholat juga menjadi bagian yang sangat-sangat diperhatikan. Bagaimana kita semua sivitas akademika ini dibiasakan untuk sholat pada waktunya, dan yang luar biasa di masjid dan tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Jadi birrul walidain itu begitu pentingnya sehingga ditempatkan sebagai bagian yang amalan yang dicintai oleh Allah setelah sholat tepat pada waktunya tadi. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Demikian yang beliau katakan, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Rasulullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi jelas sekali bahwa ternyata birrul walidain tadi menjadi bagian ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Untuk itu, semoga kita bisa menjadi orang yang birrul walidain, sehingga termasuk orang-orang yang bisa melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian berikutnya, orang tua kita adalah merupakan pintu surga. Di dalam suatu riwayat disebutkan, al-walidu ausatu bi abwabil jannati fa in syi'ta fa'di dzalikal bab au khifdhuhu. Ahwifadhu. Bahwa kedua orang tua itu adalah pintu surga kita yang paling tengah. Maka jika kalian enggan memasukinya, sia-siakan orang tua kalian. Tapi jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ini sebuah sebuah hadis yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita bahwa kita punya kesempatan, kita punya potensi untuk bagaimana bisa masuk surga lewat orang tua kita. Yakni caranya adalah tadi, bagaimana kita menjaga beliau, menjaga keduanya, agar supaya orang tua kita ridho, orang tua kita menjadi mendoakan kepada kita, karena sekali lagi keberadaan orang tua kita adalah sebagai pintu surga kita. Sehingga di dalam keterangan ini disebutkan bahwa kalau Anda tidak ingin masuk, ya sia-siakan. Tetapi sebaliknya, kalau Anda ingin masuk surga lewat pintu tadi itu, ya mari kita jaga orang tua kita. Dari hadis tersebut,
bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kesempatan paling besar kita untuk masuk surga. Jadi kadangkala ada kesempatan yang dekat dengan kita, tetapi karena kita mungkin belum mengetahuinya atau sudah mengetahuinya, tetapi justru mencari yang amal-amal yang jauh dari kita, maka itu sungguh ini sebenarnya adalah sebuah kunci kita masuk surga, salah satunya lewat pintu orang tua kita, yakni ketika kita berbakti kepada keduanya. Sehingga ada seorang ulama yang menangis saat ayahnya meninggal. Dia berkata, salah satu pintu surgaku telah tertutup karena kesempatan itu makin sedikit dan menyempit. Maka dari situlah mari kita raih kesempatan masuk surga melalui birrul walidain kita. Terutama Bapak Ibu mungkin yang masih bersama-sama orang tua, bersyukurlah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa sebagai tiket kita masuk surga. Sekali lagi manakala kita bisa berbirrul walidain kepadanya. Tetapi sebaliknya justru akan menjadi kita terjauhkan, naudzubillah, dari surga manakala kita justru menyakitinya atau tidak berbuat baik kepadanya. Dari situlah maka suatu saat Rasulullah bersabda, rohima anfuhu, summa rohima anfuhu, summa rohima anfuhu. Kila, man ya Rasulullah? Qala, man adroka walidayhi indal kibari ahaduma, au kilaihima, summa lam yadkhulil jannah. Jadi suatu saat Nabi Muhammad pernah bersabda, celaka, 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 sampai 3 kali. Para sahabat menjadi bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Rasulullah bilang celaka-celaka sampai 3 kali? Maka ada yang memberanikan diri untuk bertanya, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, yang celaka tadi adalah orang yang menyaksikan orang tuanya lanjut usia, baik itu salah satu atau keduanya, tetapi tidak masuk surga. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu, kesempatan bagi Bapak Ibu semua, kita semua, manakala kita masih punya orang tua, apalagi yang sudah sepuh, maka inilah sebenarnya kesempatan untuk kita berbuat baik kepadanya. Karena ini sekali lagi adalah pintu masuk surga. Maka sampai dikatakan tadi, ketika kita ada kesempatan seperti itu, tetapi justru kita menyia-nyiakannya. Artinya, boleh jadi karena merasa terbebani, ataupun ada mungkin yang istrinya atau suaminya merasa berat dengan keberadaan kita bersama orang-orang tua, maka itu justru menjadi, kalau tidak hati-hati, adalah tidak menjadi pintu masuk surga, tetapi tadi adalah celaka. Karena apa? Karena tidak menggunakan kesempatan yang baik tadi, yang sebenarnya ini adalah momen paling tepat ya untuk kemudian kita jadikan kesempatan berbuat baik kepada orang tua yang menjadi pintu surga tadi, tetapi justru sebaliknya tidak menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Makanya sangat merugi, bahkan celaka tadi bila kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua saat mereka masih ada, saat mereka membutuhkan kita, sehingga kita kehilangan kesempatan masuk surga. Karena apa? Karena kita tidak berbuat baik kepadanya. Boleh jadi baru kita menyesal di kemudian hari, oh ternyata ketika orang tua masih bersama kita, orang tua kita yang sebenarnya membutuhkan kita, tetapi kita kurang perhatian, maka sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara semua yang masih bersama kedua orang tua, maka inilah kesempatan sekali lagi untuk masuk surga lewat beliau berdua. Jemaah rahimakumullah, untuk itu orang yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya akan memperoleh keberkahan hidup, baik itu berupa umur panjang dan kemudahan di dalam mencari rezeki. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, an Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya,
dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim atau kekerabatan. Boleh jadi mungkin kadangkala kita mengalami hidup ini terasa kesulitan di dalam mencari rezeki, terasa sempit di mana-mana. Maka boleh jadi kita harus mengevaluasi diri kita. Bagaimana hubungan kita selama ini dengan orang tua kita. Boleh jadi di antara kita ada yang kemudian tidak memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya, maka bisa jadi inilah yang menjadikan hidup ini terasa berat, hidup ini terasa sulit di dalam mencari rezeki misalnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka sekali lagi dengan menyadari seperti itu, kita semoga bisa terdorong untuk semakin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Orang yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang paling mustajab, doa yang memiliki peluang besar dikabulkan oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fiha al-walidi wa da'watul musafiri wa da'watul madlumi." Jadi ada 3 doa yang mustajab, yang memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah. Dan tidak ada lagi keraguan tentang hal itu. La syakka fihinna. Doa siapa itu? Yang pertama adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka tentu sebagai orang tua kita akan selalu mendoakan anak-anak kita untuk kebaikannya. Sebagai anak tentu kita selalu meminta kepada kedua orang tua kita untuk mendoakan kita semua. Karena sekali lagi dengan jelas dinyatakan bahwa salah satu doa yang mustajab tadi adalah doa orang tua untuk anaknya. Kemudian yang kedua adalah doa seorang musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang terdolimi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah antara lain hikmah atau hal-hal yang bisa kita peroleh manakala kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mungkin pertanyaannya, bagaimana ketika kedua orang kita sudah meninggalkan kita semua? Sebab kadangkala kita baru menyadari betapa kita saat itu belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita saat beliau masih ada, baru menyadari, baru merasa menyesal ketika keduanya sudah meninggalkan kita. Maka bagaimana cara kita berbuat baik kepadanya? Karena tentu masih ada kesempatan bagi kita semua untuk berbuat baik kepada keduanya. Suatu saat Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada beliau. Laki-laki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku? Apakah masih ada kesempatan untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" Kemudian Rasulullah menjawab, masih ada ya, yaitu mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya. Dari sinilah, mari Bapak Ibu, saudara semua, serta majelis duha, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, minimal setelah selesai sholat kita, baik itu orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Jadi bagian yang harusnya tidak boleh kita lupakan adalah selalu mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya. Ini adalah sebagai bentuk birrul walidain kita ketika orang tua kita telah meninggal. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Boleh jadi pada saat itu, sebelum meninggal orang tua kita berwasiat kepada kita semua, kita diwasiati untuk mendidik anak-anak kita, diajari dengan agama misalnya, atau berwasiat kita untuk kita menjaga sholat, atau hal-hal yang baik lainnya. Maka
ketika kita melaksanakan wasiatnya, itu juga menjadi bagian kita di dalam berbirrul walidain ketika orang tua kita sudah tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah menyambung jalinan silaturahmi mereka. Orang tua kita tentu masih punya saudara-saudara, entah dari bule, Pak D, Bude, dan lain sebagainya. Maka dengan meninggalnya orang tua kita jangan menjadi sebab putusnya kita kepada keluarga-keluarga dari orang tua kita. Bahkan suatu saat ketika ada orang bertanya juga mengenai apakah dosa saya masih bisa diampuni, sementara orang tua saya tidak ada, maka salah satu jawabannya adalah, apakah Anda masih punya bibi atau bule atau budi, tetap menyambung jalinan silaturahmi dengan saudara-saudara orang tua kita. Dan yang ketiga adalah memuliakan teman mereka, artinya teman orang tua kita. Tentu orang tua kita juga punya teman-teman pada waktu dulu, maka salah satu bentuk cara birrul walidain kita adalah berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Jadi inilah salah satu cara bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita ketika keduanya sudah meninggalkan kita. Jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang ini nanti ada buktinya begitu, bahwa bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang tentu akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anaknya, maka dengan ridho itulah nanti menjadi sebab Allah meridhoi kita. Dan sebaliknya juga ketika orang tua kita tidak meridhoi kita mungkin atas ucapan kita, atas perbuatan kita, maka ini juga menjadi penyebab Allah tidak meridhoi kita. Naudzubillah. Maka dari itu berhati-hatilah ini, terutama yang bersama-sama dengan orang tua, bagaimana kita harus berusaha berbuat baik kepadanya. Jangan menyampaikan ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan yang menjadikan orang tua kita menjadi tidak ridho. Sebab Rasulullah telah bersabda bahwa ridho Rabbi fi ridhol walidi wasahtu Rabbi fi sakhatil walidi. Bahwa ridho Rabb tergantung ridho orang tua. Dan sebaliknya, murka dari Rabb atau Tuhan kita tergantung juga murka dari kedua orang tua kita. Hadis riwayat dari Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nah, dari situlah bisa jadi orang yang amalnya biasa-biasa saja, namun derajatnya sangat mulia. Karena apa? Karena kesabarannya di dalam berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya selalu ridho kepadanya. Dalam kaitannya dengan itu, ada satu cerita yang bisa membuktikan bahwa ternyata sabda Rasul tadi, ridho Rabb itu, ridho Allah itu, ridho Tuhan kita itu adalah sangat tergantung bagaimana dengan ridho orang tua kita. Ada satu cerita yang tentu saya yakin sebagian Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar, tetapi tidak ada salahnya untuk kita jadikan cerita yang berkaitan dengan masalah ridho orang tua tadi, yaitu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang Muslim yang ada di Yaman, yang dia itu sebenarnya hidup sezaman dengan Nabi. Tetapi karena jauh, keinginan sebenarnya ada, tetapi tidak sempat bertemu Nabi. Bahkan pernah Uwais ini memang sengaja menemui Nabi, tetapi pada saat itu karena Nabi sedang berperang sehingga tidak bertemu. Nah, karena tidak bertemu dengan Nabi, maka meskipun sezaman dengan Nabi, Uwais ini tidak termasuk sahabat Nabi. Nanti yang mengatakan bahwa dia itu termasuk tabi'in, karena Uwais ini bertemu dengan sahabat Nabi. Meskipun sezaman dengan Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, meski tidak termasuk sahabat Nabi, ia merupakan orang yang saleh, bahkan sering disebut sebagai orang yang dirindukan surga dan terkenal di langit, sehingga di dalam berbagai kitab disebut sebagai majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Jadi dia itu tidak terkenal di dunia ini, tetapi ternyata dia terkenal di langit gitu ya. Artinya
dia sangat luar biasa karena tadi dirindukan oleh surga begitu. Nah, pertanyaannya, mungkin kita akan bertanya, apa toh amal kebaikannya itu? Ada yang menyatakan bahwa Uwais itu bukan seorang sahabat, Uwais bukan seorang yang hafal Quran, Uwais bukan seorang yang istilahnya apa ya, amalnya sebagaimana para sahabat, tetapi luar biasanya tadi Uwais itu menjadi orang yang dirindukan oleh surga tadi itu. Ternyata hal itu disebabkan karena Uwais adalah menjadikan sebagian besar hidupnya untuk berbakti kepada ibunya yang telah lumpuh dan buta. Jadi ibarat dia sudah mendarmakan dirinya sepenuhnya untuk sang ibu yang lumpuh dan buta tadi itu. Sehingga boleh jadi tetangganya tidak ada yang menyangka dia orang biasa saja, tetapi ternyata dalam pandangan Allah Uwais ini menjadi orang yang sangat mulia. Karena memang sang ayah itu meninggal saat usianya masih kecil, sehingga dia dibesarkan sendiri oleh ibunya, dan jadilah dia sosok yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya yang telah tua dan lumpuh tadi. Bahkan dia, si Uwais tadi itu berkorban ya untuk melakukan segala cara hingga dikenal sebagai orang yang menggendong ibunya ya, yang memiliki keinginan untuk beribadah haji. Suatu saat ibunya menyampaikan unek-uneknya kepada Uwais, wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong anakku, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji, kata ibunya. Setelah mendengar itu, Uwais itu menjadi terdiam, termenung. Dia memikirkan bagaimana caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena memang keberadaan Uwais itu termasuk yang orang tidak berada, orang yang miskin. Sehingga bagaimana dia harus menghajikan ibunya sementara jarak antara tempatnya dengan Mekah dan Madinah itu sangat jauh. Maka jika memakai kendaraan berupa onta maupun keledai pada saat itu tidak mungkin karena dia tidak punya biaya. Maka akhirnya jalan satu-satunya yang dipilihnya adalah dia menggendong ibunya dari kota kelahirannya di Al-Qarn, Yaman, padahal jaraknya luar biasa, kurang lebih 1.115 km. Sebuah jarak yang sangat luar biasa jauhnya ya, apalagi ketika harus jalan kaki. Dan itu pun bukan sekedar jalan kaki, tetapi harus melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Tetapi itulah demi berbakti kepada ibunya, Uwais melakukannya, sehingga sekali lagi Uwais dikenal menjadi orang yang sangat dirindukan surga, bahkan Rasulullah sendiri karena tidak bertemu kepada Uwais pada saat itu, maka beliau berpesan kepada Umar bin Khattab dan juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk suatu saat bisa menemui Uwais. Para sahabat pun bertanya-tanya, ini siapa Uwais? Dia bukan sahabat tetapi spesial, sehingga para sahabat besar, para sahabat yang terkenal itu diminta Rasulullah untuk menemuinya. Dan ini semuanya sekali lagi karena begitu hebatnya birrul walidain Uwais terhadap ibunya. Sehingga Nabi menyampaikan, inna khairat tabi'ina rajulun yuqala lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famarau falyastaghfir lahum. Sesungguhnya tabi'in yang paling terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Padahal Rasulullah belum bertemu langsung. Tetapi karena ini tentu dari Allah, maka dia mengetahui bahwa ada orang yang bernama Uwais tadi. Ia memiliki seorang ibu dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Ini menunjukkan betapa luar biasanya, betapa istimewanya Uwais, sehingga para sahabat pun diminta untuk bertemu, bukan hanya bertemu, tetapi tadi mintalah doa ya, untuk didoakan begitu. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Uwais, dan sekali lagi kenapa bisa begitu? Karena salah satunya Uwais adalah orang yang berbakti luar biasa kepada ibunya.
Dan sebaliknya, Bapak Ibu tentu sudah sering mengenal orang yang sebaliknya, yaitu uququl walidain. Sehingga bisa jadi orang yang amalnya luar biasa, namun karena durhaka kepada orang tuanya, sehingga menyebabkan ia jadi celaka. Satu kisah yang tentu tidak lupa dari Bapak Ibu yang sering mendengarnya, yaitu nanti ada seorang sahabat yang ketika hampir meninggal itu sangat sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata karena dia itu pernah ya berbuat tidak baik kepada ibunya. Maka dari itu tidak heran bila ada ancaman secara khusus bagi orang-orang yang istilahnya durhaka kepada orang tuanya. Dalam hadis Nafi bin Haris As-Saqafi, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. Qalu bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, maukah kau kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini sampai 3 kali. Para sahabat pun akhirnya mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Jadi ingat, hati-hati, durhaka kepada orang tua menjadi salah satu dosa yang paling besar. Untuk itu, sekali lagi, mari kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang selalu bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan selalu dijaga Allah untuk tidak sampai orang tua kita menjadi merasa kita durhakai. Karena sekali lagi, durhaka kepada orang tua menjadi dosa yang paling besar yang tentu harus kita hindari. Itulah Bapak Ibu semua betapa pentingnya birrul walidain, sehingga sekali lagi banyak hadis yang membahas ya tentang birrul walidain ini. Tentu kita berharap agar supaya kita akan semakin bisa meningkatkan birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, cerita sebaliknya tadi ridhollah fi ridhol walidain atau ridhor rob fi ridhol walidain tadi. Sebaliknya, saya yakin Bapak sering mendengar cerita Alqamah, di mana dia adalah seorang ahli ibadah. Jadi saya katakan tadi, boleh jadi orang itu ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, tetapi ketika dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, atau hanya kepada ibunya saja tidak berbuat baik, maka seperti cerita Alqamah, meskipun dia termasuk orang yang banyak amalnya, orang yang banyak sholatnya, tetapi ketika dia hanya melakukan satu kesalahan ya di dalam hidupnya, yakni dia hidup bersama istrinya dan kemudian orang tuanya merasa terlupakan, sehingga orang tuanya menjadi sakit hati. Akhirnya apa? Ketika mau meninggal dunia, para sahabat sudah menuntunnya, tetapi tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, na'udzubillah. Ternyata setelah diselidiki, dia tadi punya kesalahan di mana satu saat orang tuanya merasa didurhakai karena dia terlalu memperhatikan istrinya, sehingga kurang atau bahkan tidak perhatian kepada ibunya. Tentu ini bukan satu cerita yang hanya terjadi pada saat itu. Boleh jadi saat ini kemungkinan terjadi ketika seseorang terlalu cinta kepada istrinya, sementara kemudian dia mengabaikan ibunya, maka sekali lagi ini menjadi hal yang kita harus hati-hati, karena ini bagian yang jelas-jelas itu pernah terjadi pada masa itu dan menjadikan si Alqamah tadi menjadi sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Untuk itu pada akhirnya mari semoga dari apa yang saya sampaikan, kemudian dari cerita yang pertama tadi contoh seseorang yang sangat bakti kepada ibunya, dan yang kedua Alqamah yang sebaliknya, bisa kita ambil pelajaran sehingga kita semakin berbakti kepada ibu dan bapak kita, dan tentu kita berdoa semoga kita dijauhkan dari durhaka kepadanya. Maka akhirnya marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita,
kita coba evaluasi diri kita masing-masing, karena niscaya kita akan mulia di dunia dan akhirat manakala kita benar-benar memuliakan atau birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Pada akhirnya mari kita berdoa, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Quran surat Ibrahim ayat 41. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, dan juga mampu menyampaikan kebaikan tentang birrul walidain ini kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga doa kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi mari kita berdoa, semoga sekali lagi kita bisa berbuat birrul walidain, anak-anak kita juga seperti itu, dan yang tidak kalah penting, mahasiswa-mahasiswa Unisula menjadi mahasiswa-mahasiswa yang selalu berbakti kepada orang tuanya sebagaimana yang kita cita-citakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Terima kasih Harul pencerahannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu hormati, demikian tadi kajian kita pada pagi ini, semoga dapat menambah kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, terutama yang masih hidup dan kepada yang sudah meninggal. Saya mengingatkan pada diri pribadi dan pada Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang meninggal, mohon setiap habis sholat kita sempatkan untuk mengirim Al-Fatihah dan doa permohonan ampun kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal atau kepada guru-guru yang telah berjasa mengantarkan kita sampai pada saat ini. Semoga itu semua dapat menjadi wasilah pada kita untuk menuju surganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hormati, demikian kajian kita pada hari ini. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenef, Bapak Ibu semua, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Baru. Assalamualaikum, saya live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.